Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Bisnis Syariah untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Lina Mustantifah, yang kedua Muhzainuri Anwar, dan yang ketiga Itane Listiani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Bank Umum Syariah. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu Bank Umum Syariah. Pengertian Bank Syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu bentuk implementasi sistem keuangan Islam. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berpotensi dengan tujuan untuk mengimplementasikan sistem perekonomian dan prinsip keuangan Islam. Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maksudnya di sini yaitu bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Karakteristik utama yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah larangan riba yang diikuti oleh sistem yang mendukung tujuan sosial dan ekonomi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi bank syariah. Bank syariah mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yaitu yang pertama, manajer investasi. Maksudnya di sini yaitu bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua yaitu investor. Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, musyarakah, akad mudharabah, dan akad salam dan istisna. Kemudian selanjutnya yaitu jasa keuangan. Bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, memberikan layanan clearing, transfer, pembayaran gaji, dan sebagainya. Hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Kemudian fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana qard atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar uang. Yang pertama, pengertian uang dalam ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-naqud. Pengertiannya adalah ada beberapa makna, yaitu an-nuqud berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu yang berarti tunai. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas, perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh dinar, dirham, dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar, mereka menggunakan istilah naqdain. Namun, mereka berbeda pendapat apakah fulus termasuk ke dalam istilah nuqud atau tidak. Nah, menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, fulus tidak termasuk nuqud. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa nuqud mencakup fulus. Selanjutnya yaitu pengertian uang dalam ekonomi konvensional. R.S. Sayers dalam bukunya Modern Banking menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. A.C. Pigow dalam bukunya The Value of Money menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Selain itu, pakar ekonomi Indonesia juga memberikan pemikirannya mengenai definisi uang. Kasmir misalnya, ia mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Selanjutnya fungsi uang. Sistem ekonomi Islam mengakui fungsi uang itu sebagai medium of exchange dan unit of account. Berikut ini
Fungsi uang diantaranya yaitu satuan nilai atau standar ukuran harga. Fungsi uang ini merupakan fungsi terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Kemudian selanjutnya yaitu media pertukaran dan memenuhi kebutuhan. Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misal, seorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk, maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian, ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mohzainuri Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohzainuri Anwar, NIM 181. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bank Umum Syariah. Akan menjelaskan poin C dan D, yaitu poin C tentang karakteristik dan jenis uang yang terdiri dari portability, durability, divisibility, standar disability, dan recognizability. 2. Jenis uang. A. Berdasarkan bahan. 1. Logam. 2. Kertas. B. Berdasarkan nilai. 1. Bernilai penuh. 2. Bernilai tak penuh. Dan C. Berdasarkan lembaga. 1. Uang kartal. 2. Uang giral. Dan D. Berdasarkan kawasan. 1. Uang lokal. 2. Regional. 3. Uang internasional. Poin D yaitu tentang konsep uang dalam Islam. Pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan naqdu juga berarti tunai. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan. Nama saya Itani Listiani, NIM 188. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang riba. Yang pertama yaitu pengertian riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Yang kedua yaitu jenis-jenis riba. Riba dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau disebut dengan muqtarid. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu riba fadl, adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang keempat yaitu riba nasiah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Selanjutnya yaitu tentang sistem bunga dan sistem bagi hasil. Yang pertama yaitu definisi bunga. Bunga merupakan terjemahan dari kata interest yang berarti tanggungan pinjaman uang atau persentase dari uang yang dipinjamkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunga adalah imbalan jasa penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Berdasarkan metodenya, bunga bank dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu bunga simpanan, merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Yang kedua yaitu bunga pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada nasabah yang melakukan peminjaman uang di bank
di mana nantinya nasabah harus membayar melebihi jumlah pinjaman pokok dengan batas waktu tertentu. Yang kedua yaitu sistem bagi hasil atau profit sharing. Salah satu hal yang membedakan ekonomi Islam dan konvensional adalah sistem bagi hasil atau profit sharing. Dalam ekonomi konvensional tidak ditemukan sistem bagi hasil, melainkan sistem bunga. Prinsip bagi hasil secara umum dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yakni yang pertama yaitu musyarakah, mudharabah, muzaraah, dan musaqah. Yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko yang akan diperoleh ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu syirkah uqud dan syirkah amlak. Syirkah uqud berarti persekutuan dagang yang terbentuk karena suatu kontrak, sedangkan syirkah amlak merupakan kepemilikan lebih dari satu orang terhadap suatu barang tanpa diperoleh melalui akad. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan bahasa yang biasa dipakai oleh penduduk Irak. Mudharabah berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba. Hal ini dikarenakan si pemilik modal memberikan modalnya, sementara pengusaha meniagakannya, dan keduanya sama-sama berbagi untung. Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah terbatas atau spesifik. Maksudnya itu kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Yang selanjutnya yaitu al-muzaraah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian atau persentase dari hasil panen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mewakili kelompok pertama meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.